sini kita akan bahas mengenai komunikasi dan advokasi. A few moments later. Yang pertama kita akan bahas dulu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan kunci untuk mempengaruhi orang lain dan mendapatkan apa yang orang lain inginkan. Di antara semua pengetahuan dan juga kemampuan yang kita miliki, komunikasi merupakan salah satu hal yang terpenting dan paling berguna. Kemampuan komunikasi melibatkan kemampuan untuk mengirimkan pesan dengan jelas, menafsirkan dan juga menerima pesan dengan akurat. Komunikasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fungsi. Oh my god! Wow! Selanjutnya kita bahas mengenai etika komunikasi. 1 hour later. Nah, etika komunikasi ini meliputi nilai-nilai tentang benar dan salah, menjadi pedoman bagi seorang atau kelompok untuk menghormati lawan bicaranya. Etika komunikasi yang perlu diterapkan meliputi sikap hormat dan menghargai, empati, integritas, menghormati privasi, dan juga kejujuran. Terdapat beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi massa. Just then. Selanjutnya aku akan membahas mengenai komunikasi publik. 2,000 years. Apa itu komunikasi publik? Komunikasi publik merupakan pertukaran pesan dengan sejumlah orang dalam sebuah organisasi atau di luar organisasi, baik secara tatap muka maupun melalui media. Komunikasi efektif dimaksudkan untuk mencapai sasaran dengan mendapatkan umpan balik atau respon yang sesuai dengan tujuan berkomunikasi. Indikator komunikasi efektif meliputi keterbukaan, saling mendukung, bersikap positif, memahami perasaan orang lain, dan kesetaraan. Komponen komunikator efektif mencakup keterampilan verbal, keterampilan nonverbal, sikap tubuh, kemampuan memulai dan mengakhiri pembicaraan, serta mendengarkan secara aktif. Nice. Baik, selanjutnya aku akan membahas mengenai advokasi. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu advokasi. Jadi, advokasi merupakan serangkaian aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan kolektif dengan tujuan untuk mengubah kebijakan dalam rangka memperjuangkan hak-hak tertentu. Nah, advokasi dapat melibatkan strategi seperti lobby kepada pembuat keputusan, kampanye untuk mempengaruhi opini politik, dan aksi massa seperti demonstrasi atau protes. Tujuan dari advokasi sendiri yaitu meliputi mendapatkan komitmen dan dukungan dari pengambil kebijakan, menawarkan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah, mendapatkan masukan dan dari komunitas terdampak, serta mengimplementasi solusi. Advokasi kebijakan dapat dilakukan melalui kerja legislasi, seperti membangun agenda latar kebijakan, formulasi naskah akademis, dan tawaran naskah rancangan kebijakan, serta kerja politik seperti proses lobby dan pendekatan terhadap pembuat kebijakan, serta perluasan koalisi dalam aliansi antar lembaga. Pelaku advokasi dapat meliputi pakar berpengaruh, kelompok perjuangan, media massa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi protes, aktor masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Sasaran advokasi meliputi pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pembuat opini, aparatur penegak hukum, partai politik, organisasi keagamaan, dan juga organisasi masyarakat sipil. Saya wassalamualaikum bro.